Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Aditya Putra, NPM 18510201445. Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi akad dan produk bank syariah. Kodifikasi akad dan produk bank syariah di sini ada 3, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, dan produk jasa perbankan. Yang pertama yaitu penghimpun dana di bank syariah. Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro tabungan dan deposito. Dan prinsip operasional di bank syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yaitu prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah amanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposito bertindak sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib. Selanjutnya yang kedua yaitu penyaluran dana. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pembiayaan dalam prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan dalam prinsip sewa. Yang ketiga, pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Yang keempat yaitu pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama yaitu prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, dan transaksi jual beli dapat dibedakan menjadi 3, antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan salam, dan istisna. Yang kedua yaitu prinsip sewa atau ijrah. Prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, bedanya hanya terletak pada objek transaksinya. Bila prinsip jual beli transaksinya adalah barang dan ijrah adalah jasa. Nah, yang ketiga yaitu bagi hasil. Produk pembiayaan atas prinsip bagi hasil dibagi menjadi 2 macam, yaitu pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan oleh para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana pemilik modal kepada pengelola dengan satu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, selanjutnya produk jasa perbankan syariah, yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan. Selanjutnya yaitu produk jasa perbankan syariah, yaitu ada 8 macam. Yang pertama, wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Yang kedua yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya yang ketiga yaitu SARP. SARP adalah layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SARP. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Selanjutnya yaitu qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang keempat yaitu ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Yang kelima yaitu hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier
mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Selanjutnya itu ijaroh. Akad ijaroh selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB. Yang terakhir yaitu al-wadiah. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.